Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Setiawati dari jurusan Teknik Mesin, program studi alat berat semester 3. Yang hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Air Intake dan Exhaust System pada diesel engine. Kerja engine diesel yang efisien memerlukan jumlah udara yang tepat pada ruang pembakaran dan gas buang yang dapat keluar dengan hambatan yang minimal. Beberapa sistem pemasukan udara engine diesel Caterpillar. Yang pertama, sistem pemasukan udara engine terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama naturally aspirated dan yang kedua adalah turbocharger. Engine yang menggunakan turbocharger terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah turbocharger, yang kedua turbocharger intercooler. Intercooler masih dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu air-to-air intercooler atau ATAAC, yang kedua jacket water intercooler atau JAC, dan yang ketiga adalah spirit circuit intercooler atau SCAC. Naturally aspirated merupakan sistem pemasukan udara secara natural menggunakan vakum yang terdapat pada ruang bakar. Jika piston turun ke bawah, maka tekanan akan ada pada ruang bakar serta menarik udara bersih masuk ke dalam ruang pembakaran melalui intake manifold. Yang kedua, turbocharger, yaitu dengan bantuan turbocharger melalui kompresor serta turbin yang ada pada turbocharger untuk meningkatkan efisiensi serta power yang ada pada ruang bakar. Lalu yang selanjutnya ada aftercooler, yaitu untuk membantu merapatkan perapatan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Terdapat beberapa komponen untuk air intake serta exhaust system. Yang pertama adalah pre-cleaner. Pre-cleaner tujuannya untuk menyaring udara yang ukurannya lebih besar. Sebelum masuk ke air cleaner, terdapat pre-cleaner. Jenis pre-cleaner ada dua. Yang pertama adalah silicone tube exhaust dust ejected pre-cleaner. Yang kedua adalah pre-cleaner spirally fan drum. Yang kedua adalah air cleaner. Udara memasuki engine melalui air cleaner. Pada air cleaner terdapat elemen yang tujuannya untuk memisahkan antara udara dengan beberapa kotoran-kotoran yang masuk bersama dengan udara. Pada air cleaner terdapat satu komponen, yaitu service indicator yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa air cleaner tersebut telah kotor atau tidak. Selanjutnya adalah turbocharger. Turbocharger berfungsi untuk meningkatkan efisiensi serta tenaga. Udara yang bertekanan memiliki lebih banyak oksigen per satuan volume. Dengan lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam silinder di ruang bakar, maka tenaga atau efisiensi yang dengan lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam ruang bakar, maka tenaga yang dihasilkan akan lebih besar lagi. Yang kedua adalah efisiensi. Proses penekanan dengan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi, serta akan menurunkan emisi dan konsumsi berbakar yang lebih bagus. Selanjutnya ada aftercooler. Aftercooler di sini digunakan bersama dengan turbocharger untuk menurunkan suhu udara yang akan masuk dalam ruang bakar. Hal ini menyebabkan kerapatan udara menjadi meningkat sehingga jumlah udara menjadi lebih banyak dan efisiensi dan tenaga yang dihasilkan engine meningkat.
Setelah itu kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke engine dan system, saya akan menjelaskan definisi dari engine. Engine adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk berubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi gerak. Energi panas yang terdapat pada bahan bakar dirubah menjadi energi gerak melalui piston dan tulang bakar serta beberapa komponen yang ada di dalamnya. Beberapa komponen ruang pembakaran. Yang pertama, silinder liner, terdapat pada nomor 1 silinder liner. Yang kedua adalah piston untuk meneruskan tenaga. Yang ketiga, intake valve di sini sebagai pintu masuknya untuk udara masuk ke ruang bakar. Yang keempat ada exhaust valve sebagai pintu keluarnya untuk gas dari sisa pembakaran pada ruang bakar. Lalu yang kelima ada cylinder head untuk tempatnya valve mekanisme. Prinsip kerja engine 4 langkah. Yang pertama ada langkah pemasukan atau intake stroke. Yang kedua langkah kompresi. Yang ketiga langkah kerja. Keempat langkah pembuangan. Dan kelima ada langkah overlap. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari engine diesel dan engine petrol. Keuntungan diesel engine dibandingkan petrol engine. Yang pertama adalah tingkat efisiensi yang tinggi. Yang kedua, pembakaran lebih sempurna. Yang ketiga, untuk komponen lebih panjang. Yang keempat, pemakaian bahan bakar yang hemat karena udaranya lebih banyak daripada bahan bakarnya. Gas buangnya lebih bersih daripada petrol engine. Yang terakhir, suara engine relatif lebih halus dan masih ada beberapa keunggulan untuk diesel engine daripada petrol engine. Langkah yang pertama adalah langkah intake, yaitu pada saat proses intake piston akan bergerak dari TMA titik mati atas menuju ke TMB untuk menarik udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Pada posisi ini hanya intake valve yang terbuka sedangkan exhaust valve tertutup. Prosesnya yang pertama beberapa derajat sebelum piston dari TMB menuju TMA, exhaust valve masih terbuka. Nah, karena adanya tekanan yang terdapat pada ruang bakar, maka udara bersih akan masuk dari intake valve dan akan keluar menuju exhaust valve untuk membantu mendorong pengeluaran udara gas sisa pembakaran dari ruang bakar yang disebut langkah pembilasan. Dan setelah beberapa derajat dari TMA menuju TMB, exhaust valve menutup secara sempurna dan exhaust valve akan membuka sempurna. Langkah selanjutnya adalah langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston akan bergerak dari TMB titik mati bawah menuju ke TMA untuk melakukan pengkompresian udara yang ada pada bahan bakar. Udara yang terkompresi pada ruang bakar akan sangat tertekan udaranya sampai menyentuh 1000 derajat Fahrenheit. Pada langkah ini kedua valve, intake valve dan exhaust valve akan tertutup secara bersamaan. Lalu bahan bakar akan disemprotkan ke ruang bakar beberapa derajat sebelum piston menuju ke TMA.
Proses pembakaran pada ruang bakar berakhir pada 3 derajat sampai 5 derajat setelah TMA. Langkah selanjutnya adalah langkah power. Pada langkah ini tekanan di ruang bakar menjadi sangat-sangat tinggi sampai menyentuh 3000 derajat Fahrenheit. Tekanan yang tinggi dari yang dihasilkan mendorong piston menuju TMB, dari TMA menuju TMB untuk mendorong crankshaft yang terhubung oleh connecting rod. Langkah selanjutnya adalah exhaust. Pada langkah ini intake valve tertutup dan exhaust valve terbuka. Udara hasil pembuangan akan masuk ke dalam exhaust manifold. Tapi sebelum piston menuju ke TMA, beberapa derajat sebelum ke TMA, intake valve membuka secara bertahap. Lalu di ruang pembakaran terdapat tekanan kecil yang akan mendorong udara masuk ke dalam ruang pembakaran serta membantu mengeluarkan udara hasil pembakaran menuju ke exhaust manifold. Langkah yang terakhir adalah overlapping. Pada langkah ini kedua valve sama-sama terbuka atau biasa disebut overlap. Pada proses ini ruang bakar menarik udara bersih masuk ke dalam silinder serta membuang udara sisa hasil pembuangan ke exhaust manifold atau biasa disebut proses pembilasan. Seperti itu tadi, piston sebelum ke TMA, beberapa derajat sebelum ke TMA, kedua valve sama-sama membuka atau disebut dengan overlapping. Overlap, udara akan masuk ke dalam ruang pembakaran lalu tekanan kecil menuju ke exhaust valve untuk mendorong udara hasil pembakaran yang terdapat di ruang bakar. Sebelum ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kondisi engine pada saat operasi. Yang pertama adalah low idle, yaitu kondisi engine dengan RPM rendah tanpa beban. Lalu high idle yaitu tekanan RPM tinggi tanpa beban. Lalu selanjutnya ada engine lock, yaitu ketika kondisi beban penuh. Kesimpulannya, engine diesel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan petrol engine, yaitu sistem pembakaran yang lebih efisien, pembakaran yang lebih sempurna, lalu hemat bahan bakar. Engine diesel memiliki 4 langkah pembakaran, yaitu langkah hisap, intake, langkah kompresi atau compression, langkah tenaga atau power, langkah pembuangan atau exhaust, serta langkah pembilasan atau overlapping yang termasuk dalam prosesnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada